Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak bersama grafik berikut ini. Ini adalah grafik, maksud kami adalah isi dari pasal 30 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ini ada pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengatakan alasan pansel KPK belum dibentuk, belum ada dana dari Sekretariat Negara. Ya, Pak Asrul tadi sempat Mas Emerson mengatakan yang salah satu saat ini yang harus juga dikawal seperti itu ya Mas, mengenai pansel pimpinan, dan yang tadi poin keduanya adalah tentang revisi Undang-Undang KPK. Tapi kita fokus ke pansel pimpinan KPK sendiri. Ini ada kekhawatiran kalau tidak dikawal akan menjerumuskan KPK justru seperti itu. Ya, saya kira kan begini, kalau persoalan dikawal ini terutama teman-teman elemen masyarakat sipil seperti Mas Eson ya, saya kira bisa menyampaikan ya aspirasinya, karena kan di ring 1 kalau kita lihat lingkaran istana ring satunya itu kan juga banyak teman-teman yang ex-aktivis lah ya, yang tentu akan memberikan juga masukan-masukan kepada Pak Jokowi ya, itu mana yang terbaik, yang ideal tentang tim pansel ini ya. Dan itu saya lihat masukan-masukan seperti ini sepanjang pemahaman saya Mas Eson, itu Pak Jokowi, Pak JK itu cukup terbuka, dan itu kita lihat misalnya pada pansel KY kan itu Komisi Yudisial itu kan cukup baik ya. Nanti kan kita lihat kalau kita katakanlah mengacu kepada pansel-pansel KPK sebelumnya, kan saya lihat juga susunannya cukup bagus, mewakili ya. Tapi untuk pembentukan sendiri kan kemudian ada wacana ini akan dibentuk oleh Setnek, bukan Kemenkumham. Ini bagaimana menurut Pak Asrul? Saya kira tidak, karena ini bukan pansel yang pertama, sudah ada jurisprudensinya. Kalau istilah Pak Yasin tadi, saya kira jurisprudensi itu akan diikuti. Persoalan saya kira bukan, tentu concern itu bukan siapa yang menjadi host dari pansel itu, apakah Seknek atau Kemenkumham atau Menpan, Kemenpan ya, bukan itu saya kira. Yang lebih penting adalah siapa yang akan duduk di pansel. Itu saya kira jauh lebih penting, dan pansel selama itu kan kolektif kolegialnya itu sangat menonjol. Saya menyaksikan sendiri ketika kemarin memilih 2 calon yang kemudian dibawa ke KPK, itu kelihatan sekali di sana ada Mas Imam ya, kemudian juga ada siapa lagi ya, Pak Renald, dari birokrat itu ada Pak Widyo Pramono. Itu saya lihat ketika memberikan masukan kepada kami, baik yang formal diliput oleh media maupun yang di belakang layar, itu sama gitu loh. Jadi itu menekankan. Baik, Mas Emerson, ini kan memang pansel nantinya akan menentukan bagaimana KPK dipimpin oleh siapa seperti itu. Artinya apakah memang host ini tidak jadi begitu penting, apakah ini dipegang oleh Kemenkumham ataupun Setnek? Yang penting adalah memang isi dari panselnya itu siapa orang. Saya pikir dua-duanya penting gitu ya. Orang agak khawatir kalau itu di hostnya itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Orang tahu bahwa Menteri Hukum dan HAM adalah politisi PDIP, Yasona Laoly, dan itu mulai diarah-arahkan jangan-jangan memang dia tidak suka dengan KPK. Dan yang kedua memang penting untuk dikawal siapa orang yang akan duduk sebagai pansel nanti, yang anggota pansel. Jangan sampai lagi-lagi gini. Salah satu yang juga ICW khawatirkan adalah upaya pelemahan KPK lewat proses seleksi pimpinan KPK. Kalau salah memilih anggota pansel, kemungkinan besar dia juga akan salah memilih siapa figur-figur pimpinan KPK yang akan datang. Nah ini saya pikir harus dikawal dengan baik. Kalau tidak, saya agak khawatir begini. Mulai ada wacana muncul orang yang tidak suka dengan KPK itu didorong-dorong menjadi anggota pansel. Nah, kalau orang yang punya konflik kepentingan tidak suka dengan KPK duduk sebagai pansel, saya khawatir jangan-jangan dia akan memilih orang-orang yang dianggap lemah atau dianggap tidak mengganggu politisi atau pihak-pihak mana yang mengorder itu, kemudian menjadikan KPK menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita harapkan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Pak Asrul mungkin ada tanggapan sedikit saja. Iya, saya kira tentu kita semua tidak berharap seperti itu. Tapi saya yakin ya, kalaupun itu hostnya tetap di Kemenkumham ya, Pak Yasona itu meskipun beliau politisi ya, tapi beliau itu punya
basis akademik yang kuat. Jadi kalau hal-hal yang mencederai nilai-nilai akademik Yati tidak sesuai dengan keyakinannya, beliau juga pasti akan tolak gitu. Oke, Pak Arsul, ini satu pertanyaan terakhir saja. Ketika kemudian di Komisi 3 sudah mulus, kemudian disetujui Perpu PLT pimpinan KPK, ini di sidang paripurna nanti pukul 7:30, bagaimana menurut Anda juga akan berjalan mulus, smooth seperti itu? Akan berjalan mulus, akan terjadi core setuju. Core setuju seperti itu ya. Kita lihat bagaimana perkembangan sidang paripurna nanti ya. Baik, Pak Arsul dan juga Mas Emerson, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk.